엄마의 외가 왜 필요해? 파치스 앞에다. 아빠가 쟤를 집으로 데리고 왔어. 어디서 헛소리나 듣고 다니고. 할머니가 널 놀리는 거야, 멍충아. Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film Jose yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita penyandang disabilitas yang bernama Jose yang terlalu berlarut di dalam dunia khayalannya sendiri atau sering ngehalu, dan suatu hari bertemu pria muda dan tampan yang tulus mencintainya apa adanya. Apakah yang membuat pria ini jatuh cinta kepada Jose? Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Jose yang sedang jatuh entah karena apa dari kursi rodanya. Di sana ia bertemu seorang pria bernama Yongsuk. Yongsuk yang kebetulan lewat di sana melihat Jose dan langsung menolongnya. 괜찮으세요? 거기 태워줘. Tapi karena kursi rodanya rusak, Yongsuk tidak tega meninggalkan Jose seorang diri di sana, dan terlihat juga kursi roda Jose mengalami kerusakan. Akhirnya Yongsuk berinisiatif untuk mengantarkannya dengan menggunakan sebuah gerobak yang ia sewa di toko dekat sana. Tak lama kemudian mereka berpapasan dengan neneknya yang juga lagi mencari keberadaan Jose. 어쩌다가 어떤 미친놈이 뒤에서 달려와서 가슴을 만졌어. 자야? 아니야. Setelah mengantar Jose, Yongsuk yang hendak pamit diminta untuk makan malam terlebih dahulu sebelum pulang, sebagai balas budi Jose kepadanya. 저 그럼 들어가 보겠습니다. 밥 먹고 가요, 학생. Walaupun awalnya curiga karena baru kenal dan langsung mengajaknya makan di rumahnya, akhirnya Yongsuk bersedia menerima tawaran itu sebelum ia pulang. Scene berpindah memperlihatkan Yongsuk yang masih tertidur. Kemudian Yongsuk dibangunkan oleh seorang wanita paruh baya karena pacarnya akan datang menemuinya di rumah itu, dan dia tidak mau sampai Yongsuk ketahuan pacarnya. Ternyata wanita itu adalah dosennya Yongsuk yang bernama Profesor Min. Jadi selama ini Yongsuk menjadi simpanan dosennya. Yongsuk adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Di sini Yongsuk juga mempunyai pacar bernama Sokyung. Saat keluar ia bertemu dengan dosennya tadi. 안녕하세요, 교수님. 안녕, 수경아. 영석이도 안녕? Siang itu Yongsuk yang baru selesai kuliah melihat neneknya Jose yang lagi mengambil barang rongsokan. Yongsuk pun bergegas turun dan membantu nenek membawakan barang-barangnya. Dan seperti biasa, kebaikannya dibalas lagi dengan ajakan makan bersama. Di pertemuan kedua ini, sambil menunggu Jose masak, Yongsuk melihat sebuah foto pria bule yang sedang menggendong seorang anak. Jose mengatakan itu adalah ayahnya. Tapi di sini Yongsuk merasa aneh, karena dia sama sekali tidak ada kemiripan. Jose menjelaskan bahwa ayahnya memang bukan orang Korea. Dan Jose mengatakan kalau dia sendiri lahir di Budapest, Hungaria. Scene berganti, di sini terlihat Yongsuk yang sedang bekerja sambilan di sebuah kafe. Ia pun ditemani oleh Sokyung. Di sini rupanya Yongsuk sudah mulai sedikit ada perasaan dengan Jose. Suatu hari saat Yongsuk mendapatkan souvenir dari tempat kerjanya berupa alat masak, Yongsuk pun akhirnya memberikannya kepada Jose. Sampainya di rumah Jose, Jose pun membuatkan makanan lagi untuk Yongsuk makan.
나 한번 Di sini tampak mereka sudah mulai dekat, dan ternyata di situ akhirnya Yongsuk baru tahu kalau nama asli wanita itu adalah Jose. 조제라고 불러. 조제? Hari demi hari Yongsuk semakin sering mengunjungi Jose. Kali ini Yongsuk berniat untuk memperbaiki kursi rodanya Jose. Namun karena tidak bisa memperbaiki kursi rodanya, hal itu membuat Jose enggan memasak untuk Yongsuk. Tiba-tiba Jose mulai menunjukkan pengetahuannya tentang whisky. 큰 거 건졌다. 리미티드 에디션. Ia juga menunjukkan koleksi buku-bukunya. Di hari itu pun Jose meminta tolong membelikan sebuah buku yang tempo hari ingin ia beli, tetapi tidak jadi karena ia terjatuh. Ketika mau pulang, Yongsuk meninggalkan nomor handphonenya untuk Jose hubungi bila ada yang ia perlukan. Yongsuk yang mulai memendam perasaan terhadap Jose mulai menghindari Profesor Min di kampusnya. Tak lama kemudian akhirnya Jose menelpon Yongsuk untuk memintanya menemaninya bertemu seseorang. 나야, 조제. 전봉이. 정봉이? 누구요? 어이, 오랜만이네. 할머니가 왜 죽어? 엄마한테 말버릇하고는 좋은 거 챙겨 먹으라는데. Ketika ia bertemu orang itu, ia malah memanggil Jose dengan sebutan ibu. Yongsuk pun heran, kenapa pria tadi menyebut Jose ibu. Pria itu bernama Jongbong. Kemudian Jose menjelaskan kalau Jongbong dulu dibuang oleh ibunya, sehingga Jose memutuskan untuk menjadi ibu angkatnya. Tapi ada sedikit fakta yang bikin Yongsuk terkejut. Ketika diam-diam ia berniat untuk memperbaiki kursi rodanya yang rusak kepada Jongbong, tetapi di sini Jongbong menjelaskan tentang siapa sebenarnya Jose. 걔가 10살 때 보육원 원장이 먹는 카레에다가 엄마는 좋은 곳에서 잘 있단다. Namun fakta itu tidak sedikit pun membuat Yongsuk menjauh dari Jose. Yongsuk pun malah semakin peduli dengan keadaan Jose, yang memang punya dunia khayalannya sendiri. Kali ini Yongsuk menawarkan pada neneknya agar mau meminta bantuan kepada dinas sosial untuk memperbaiki keadaan rumahnya, agar sedikit lebih nyaman untuk dihuni. Sambil menunggu rumahnya diperbaiki, Yongsuk melihat Jose yang sedang membaca majalah perjalanan. Yongsuk pun bertanya kepada Jose, di mana tempat yang akan ia tuju kalau bisa bepergian. Jose pun menjawab tidak ada, karena ia sudah pernah pergi ke semua tempat yang ingin ia tuju. Lalu Yongsuk pun bertanya lagi, tempat mana yang paling berkesan untuk Jose. Kemudian Jose menjawab Skotlandia, karena disitulah penghasil whisky terbaik. Karena penasaran, Yongsuk melihat lokasi tersebut pada aplikasi map di handphonenya, dan memperlihatkannya pada Jose. Tetapi ketika diperlihatkan, Jose tidak seperti yang sudah pernah mengunjungi tempat itu. Yongsuk yang sudah mengerti di mana Jose yang terperangkap oleh dunia khayalannya tidak sama sekali mempermasalahkan hal itu. Jose dengan kepribadiannya yang seperti itu memang sulit untuk ditebak. Pada hari itu setelah rumahnya selesai direnovasi, karena mengetahui Yongsuk yang sudah memiliki pacar, di sini Jose meminta Yongsuk untuk tidak menemuinya lagi. Lama tak bertemu, nampak Yongsuk kali ini sedang kuliner bersama Seokkyung. Tapi tanpa alasan yang jelas, Seokkyung mengakhiri hubungan mereka. Namun raut wajah Yongsuk tak menunjukkan sedikit pun ada rasa kesedihan. 우리는 아닌 거죠. Mungkin karena dia sudah menyimpan perasaan kepada Jose.
terlihat ketika dia minum di bar bersama dosen pembimbingnya. 리저브 리미티드 에디션. Minuman yang ia minum mengingatkannya kepada Jose, yang pernah menunjukkan pengetahuannya tentang whisky terbaik. 이게 이런 맛이었대. Yongsuk belum mau memberanikan diri berjumpa dengan Jose, hingga pada saat ia tahu kabar bahwa neneknya Jose meninggal. Akhirnya ia punya alasan yang cocok untuk memberanikan dirinya menemui Jose. 모르셨어요? Saat mereka bertemu di sini, sepertinya kedatangan Yongsuk tidak disambut hangat oleh Jose. Dia malah meminta Yongsuk untuk tidak menemuinya. Alasannya yaitu karena Jose merasa tidak nyaman bersama Yongsuk dan menyuruhnya pergi dari sana. 부탁했잖아. Tetapi saat Yongsuk hendak pergi, Jose pun keluar karena ia tidak bisa menahan perasaannya yang sebenarnya pada Yongsuk. 옆에 있어줘. Di sini Jose pun meminta kepada Yongsuk untuk tinggal bersamanya. Dimulai dari saat itu, mereka tinggal bersama. Bahkan Jose pun kini tak lagi mengurung dirinya di rumah. Yongsuk bisa membuat Jose merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, walaupun Jose masih terperangkap dalam dunia khayalannya. 너무 이뻐서. 당근 있지. 물을 타고 케냐의 사파리를 지나면서 무서워? 아니, 저 높이 올라왔다. 5 tahun kemudian, Shin memperlihatkan tempat yang ingin Jose kunjungi bersama Yongsuk. Tapi ini rupanya hanya khayalan Jose saja. Entah apa yang terjadi terhadap hubungan mereka. Terlihat Jose masih terperangkap di dunia khayalannya. Kemudian tak lama Jongbong datang menjemput Jose untuk menempatkan abu neneknya di rumah persemayaman. 갑시다. Di film ini tidak diceritakan apa yang terjadi 5 tahun ke belakang. Bahkan Jose pun kali ini bisa mengendarai mobil. Dan Yongsuk kini kembali menjalin hubungan bersama Seokkyung. 그러게, 진짜 좋다. Yang mana mereka pun akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. 근데 나 겨울에 하는 게 싸고 편해. Di akhir film ternyata baru diperlihatkan kilas balik apa yang terjadi antara hubungan Jose dan Yongsuk 5 tahun yang lalu. Jose mengatakan kalau dia memilih untuk tetap terkurung di dalam dunia khayalannya dan tidak mau Yongsuk terjebak bersamanya. Walaupun suatu saat nanti Yongsuk tidak mau lagi menemaninya atas keputusan yang Jose buat, tetapi itu tidak apa-apa baginya. Jose akan terus berpura-pura bahwa Yongsuk masih terus bersamanya.
dan film pun selesai. Banyak versi dari film ini. Ada yang mengira film ini habis saat Jose menyuruh Yong-suk untuk pergi dan melarangnya untuk kembali saat selesai merenovasi rumahnya, dan ada juga yang mengira kejadian setelah itu hanyalah dunia khayalan Jose saja. Tapi walaupun begitu, gue yakin bahwa kejadian setelah itu bukanlah khayalan dari Jose, melainkan adalah kisah nyata yang telah mereka lalui bersama. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.